Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama KD baru pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 semester ganjil, yaitu penggunaan turunan fungsi trigonometri. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama adalah 3.4 menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Yang kedua, 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Dengan indikator pencapaian kompetensi, pada pertemuan ini diharapkan nantinya siswa dapat menjelaskan hubungan turunan fungsi pertama dengan kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Yang kedua, menentukan kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Yang keempat, menentukan persamaan garis singgung dan garis normal kurva fungsi trigonometri. Nah, apa yang akan dipelajari pada KD ini? Yang pertama, garis singgung fungsi trigonometri. Yang kedua, selang kemonotonan fungsi trigonometri. Yang ketiga, nilai minimum, nilai maksimum, dan titik belok fungsi trigonometri. Yang keempat, selang kecekungan fungsi trigonometri. Materi ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya, sudah dipelajari waktu kelas 11, tetapi kalau waktu kelas 11 pada matematika wajib itu fungsinya fungsi aljabar. Nah, di kelas 12 ini kalian belajar penggunaan turunan juga, tetapi fungsinya adalah fungsi trigonometri. Intinya konsepnya sama yang digunakan, namun berbeda di fungsinya. Kalau dulu fungsi aljabar, kalau sekarang fungsi trigonometri. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari pertemuan ini kita bahas garis singgung dulu. Ya, oke. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu garis singgung fungsi trigonometri. Coba diingat kembali bagaimana menentukan garis singgung suatu kurva. Nah, sebelum itu saya ingatkan kembali, jika diketahui kemiringan garis M dan satu titik pada garis yaitu X1, Y1, kemiringan garis atau gradien simbolnya M ya. Nah, satu titik di sini saya misalkan X1, Y1, maka kita bisa menentukan persamaan garis tersebut. Nah, jadi kalau ada garis diketahui kemiringan dan satu titik pada garis itu, maka kita bisa menentukan persamaan garis. Nah, seperti ini. Ada garis, ada diketahui kemiringannya, dan suatu titik pada garis itu. Maka kita bisa menentukan persamaan garis ini. Apa rumusnya? Masih ingat? Waktu SMP atau MTS? Nah, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dengan M itu adalah gradien, X1, Y1-nya itu adalah titik pada garis, salah satu titik pada garis. Nah, yang kedua, dua garis dikatakan sejajar jika dan hanya jika gradiennya sama. Nah, ketika ada dua garis dengan ini garis 1 dan garis 2, dan diketahui kalau dia sejajar maka gradiennya sama. Begitu juga kalau gradiennya sama dia sejajar. Nah, selanjutnya dua garis dikatakan tegak lurus jika dan hanya jika M1 kali M2 sama dengan min 1, atau dengan kata lain M2 sama dengan lawan dan kebalikan dari M1. Nah, jadi ada garis 1 dengan gradiennya M1 dan ada garis 2 dengan gradien M2. Maka ini tegak lurus ketika M1 dikali M2 hasilnya min 1.
Demikian juga sebaliknya, kalau ini dikalikan hasilnya -1, maka kedua garis itu tegak lurus. Nah, ini nanti kita gunakan waktu menyelesaikan soal persamaan garis singgung. Nah, kita bahas yang pertama dulu dari kemiringan garis singgung kurva. Coba diingat kembali bagaimana menentukan gradien. Gradien kurva itu sama dengan apa dulu? Nah, misal diketahui fungsi f(x), ada suatu fungsi f(x), sebuah garis menyinggung kurva fungsi f di titik x1, y1, artinya ini adalah titik singgungnya, dengan y1 itu fx1, kemiringan garis singgung ditentukan dengan mensubstitusikan x sama dengan x1 ke dalam turunan pertama fx, yaitu f aksen x. Nah, gradien garis singgung itu kita turunkan, nah kita substitusi titik singgungnya, x1-nya ya. Ilustrasinya seperti ini, ada kurva. Nah, ada kurva fungsi fx ya. Nah, ada suatu garis singgung, garis yang menyinggung kurva. Nah, kalau menyinggung pasti ada titik singgungnya ya. Kalau memotong, dia 2 titik potong. Tidak menyinggung, tidak memotong berarti ya tidak menyentuh sama sekali. Nah, karena ini ini garis singgung, pasti punya 1 titik singgung di sini, ya. Nah, misalkan itu x1, y1. Selanjutnya diketahui gradiennya m1. Maka ini garis singgung ini pasti punya kemiringan. Nah, kemiringan itu kita dapat dari menurunkan fx, f aksen x. Kemiringan tergantung dari titik singgungnya. Nah, jadi M1 kita carinya dengan f aksen x1. Ketika titik singgungnya berbeda, misal di sini x2, y2, maka kemiringan garisnya juga akan berbeda. Tapi sama caranya, yaitu M2 itu sama dengan kita turunkan juga kurvanya. Kurvanya sama f aksen x, tetapi yang disubstitusi di sini adalah titik singgungnya, yaitu f aksen x2. Nah, ini adalah gradien garis yang ini. Ini gradien garis yang ini. Itu. Jadi, kemiringannya akan berbeda-beda, tapi sama. Satu kurva ini akan diturunkan turunan pertama. Nah, selanjutnya disubstitusi tergantung dari titik-titik singgungnya. Nanti kalau di sini beda lagi, di sini beda lagi, seperti itu, ya. Ini sudah dipelajari asal mulanya dari mana? Sama konsepnya waktu kelas 11 ya. Oke. Untuk tahu bagaimana penerapannya ke soal, perhatikan contoh berikut. Tentukan kemiringan garis singgung kurva Y sama dengan 2 cos X plus 1 di titik pi per 3,2. Nah, untuk menentukan kemiringan, maka kita harus apa tadi? Harus ada kurvanya, kita turunkan, dan juga titik singgung. Nah, maka kemiringan garis singgung atau gradiennya itu turunan pertama. Nanti kita turunkan. Nah, kita selesaikan. Saya tulis dulu, diketahui fungsinya Y sama dengan 2 cos X plus 1. Yang ditanyakan, oh ya, ini Y dengan titik singgung, saya tulis TS ya, pi per 3,2. Yang ditanyakan gradiennya berapa ketika di titik ini ya. Oke, alternatif penyelesaian. Nah, selanjutnya kita cari gradiennya dengan apa? Turunan pertama. Maka Y sama dengan 2 cos X plus 1 kita turunkan dulu. Kita cari turunannya. Turunannya cos apa? Ini 2 pengalinya, saya tulis kembali. Turunannya cos adalah min sin. Nah, plus 1 turunannya 0.
Maka kita dapat turunan pertamanya adalah min 2 sin X. Nah, sehingga gradiennya adalah F aksen dari pi per 3. Nah, ini adalah F aksen X ya. Maka kita substitusikan min 2 sin pi per 3. Min 2 sin pi per 3. 180 dibagi 3 itu 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, min 2 kali setengah. Min 1 berarti min akar 3. Nah, sehingga gradiennya adalah min akar 3. Jadi, kemiringan garis singgung kurva Y sama dengan 2 cos X ditambah 1 di titik pi per 3,2 adalah berapa? Min akar 3. Ini. Nah, bagaimana ilustrasinya? Seperti ini, ada kurvanya ya. Y sama dengan 2X plus 1. Terus ada titik singgungnya, ini ya. Sehingga kemiringan garisnya akan ke sini dia. Karena tadi kita ketemu gradiennya adalah min akar 3 ya. Dia miringnya ke sini. Kalau dia positif nanti akan miringnya ke sana ya. Nah, ini ilustrasinya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau kita sudah menentukan gradien, bisa juga selanjutnya adalah menentukan persamaan garis singgungnya ya. Dua hal yang dibutuhkan untuk menentukan persamaan garis singgung kurva, seperti kita ketahui bahwa persamaan garis singgungnya adalah persamaan garis itu kan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Artinya ada dua hal. Ketika ada suatu fungsi atau kurva fx, nah ada garis singgung, maka pasti ada di sini M gradiennya dan titik singgung. Ini. Sehingga ada dua hal ini. Jadi untuk menentukan persamaan garis singgung, ada kalanya titik singgung tidak diketahui, tetapi gradiennya diketahui. Atau gradiennya titik singgungnya diketahui, gradiennya tidak diketahui. Sehingga ketika salah satu tidak diketahui, kita cari dulu sehingga selanjutnya baru menentukan persamaan garis singgungnya. Nah, jika titik singgung tidak diketahui, maka kita bisa mensubstitusikan X1 ke dalam Fx. Ketika Y1-nya tidak diketahui ya, kita bisa mensubstitusikan X1 ke dalam Fx sehingga diperoleh Fx1. Sehingga titik singgungnya adalah X1, Fx1. Gradien kita dapatkan seperti tadi, tentukan turunan pertama fungsi Fx yaitu F aksen X. Selanjutnya gradien garis singgung di titik X1, Y1 adalah turunan pertama. Kita substitusikan X1-nya ya. Oke. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Ini masih sama kurvanya, tetapi pertanyaannya adalah, jadi contoh 1b, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 cos X plus 1 di titik pi per 3,2. Ingat, ada dua hal yang harus kita cari, titik singgung dan gradien untuk menentukan persamaan garis singgung. Di sini titik singgungnya sudah ada, kurvanya ada, yang belum ada adalah gradien. Maka kita harus cari dulu gradiennya. Nah, diketahui tadi kita sudah mencari sebenarnya gradiennya sebelumnya ya. Saya tulis kembali, diketahui Y sama dengan 2 cos X plus 1. Ditanyakan persamaan garis singgung di titik pi per 3,2. Nah,
Oke. Nah, selanjutnya kita cari gradiennya dulu. Saya ingatkan kembali, Y sama dengan 2 cos X plus 1, maka turunannya adalah min 2 sin X ya. Selanjutnya, gradien itu adalah F aksen dari pi per 3. X-nya ya, X1-nya min 2 sin pi per 3. Pi per 3 itu 60, berarti min 2 kali setengah akar 3. Nah, kita dapat tadi ya, min akar 3. Setelah kita mendapatkan gradien di sini, dan ini titik singgungnya, maka persamaan garis singgung. Nah, sama dengan apa tadi rumusnya garis? Rumus umumnya, rumus persamaan garis Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kita substitusikan Y min 2 sama dengan min akar 3 X min pi per 3. Sehingga saya tulis di sini ya. Maka Y min 2 sama dengan min akar 3X plus akar 3 pi per 3. Saya sederhanakan min akar 3X, kedua ruas saya tambahkan 2 sehingga akan menjadi plus 2. Ada kalanya bentuk umumnya AX plus BY plus C ya. Berarti kalau seperti itu bisa juga ditulis seperti ini. Akar 3X plus Y min akar 3 pi per 3 min 2 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis singgungnya ya. Oke, alternatif ilustrasinya seperti berikut. Tadi ada kurva Y sama dengan 2 cos X plus 1, ini titik singgungnya pi per 3,2, maka kita bisa buat garis singgungnya ini. Nah, karena ini fungsi trigonometri, dia bersifat periodik ya. Ini dia garis singgung, tapi kalau garis ini diperpanjang, ternyata dia juga akan memotong ya. Seperti itu. Jadi titik singgungnya ini. Tapi karena dia periodik, dia berupa gelombang seperti ini. Beda ketika persamaan kuadrat atau lingkaran misalnya. Nah, jadi ini dia kalau dilanjut garis itu kan bisa diperpanjang, bisa juga nanti memotong. Tapi ini untuk di titik pi per 3,2 ini sebagai titik singgung. Itu. Kita lanjutkan persamaan garis normal. Nah, coba diingat kembali garis normal yang seperti apa itu? Nah, misal di sini ada fungsi f(x), ada garis 1 garis singgung. Maka yang mana yang dikatakan garis normal? Nah, garis satunya dengan gradien M1. Itu titik singgungnya. Ini titik singgungnya, ini gradiennya M1. Maka garis normal kurva adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva. Jadi ketika ada garis singgung kurva, maka kita bisa membuat garis normalnya. Garis normal adalah garis yang tegak lurus. Nah, jadi tegak lurus di sini titik singgungnya ini. Nah, ini adalah garis normal. Garis normal G2 dengan gradien adalah M2. Ingat, ketika ada dua garis tegak lurus, maka M1 dikali M2-nya adalah min 1. Atau M2 itu lawan dan kebalikannya dari M1. Itu, jadi garis normal, garis yang tegak lurus. Yang hijau ini adalah garis normal, yang kuning ini adalah garis singgung. Nah, bagaimana cara menentukan garis normal? Perhatikan contoh berikut ini. Nah, tentukan persamaan garis normal Y sama dengan 2 cos X plus 1 di titik pi per 3,2. Ingat, garis normal itu butuh titik singgung dan gradien yang tegak lurus dengan gradien garis singgung. Ya. Nah,
Tadi kita sudah mendapatkan gradiennya ya. Mau ditulis kembali? Oke. Diketahui persamaannya Y sama dengan 2 cos X ditambah 1. Selanjutnya titik singgungnya pi per 3,2. Yang ditanyakan persamaan garis normal di titik pi per 3,2 ya. Nah, selanjutnya saya tulis dulu Y sama dengan 2 cos X plus 1. Diulang-ulang biar kalian lancar ya, paham. Di turunan pertamanya adalah min 2 sin X, maka gradiennya adalah F aksen pi per 3 min 2 sin pi per 3, maka min 2 sin pi per 3 setengah akar 3, maka min akar 3. Nah, ketika M1 nya garis singgungnya ini adalah min akar 3, maka karena M1 kali M2 itu sama dengan min 1, maka M2 nya itu lawan dan kebalikan. Min, ini min akar 3 berarti positif ya. Atau saya tulis seperti ini. Nah, min 1 per min akar 3 berarti 1/4 akar 3. Nah, itu adalah gradien garis normalnya. Sehingga persamaan garis normalnya adalah Y min Y1, sama rumusnya persamaan garis itu ya, Y min Y1 min X M kali X min X1. Tetapi gradien yang digunakan berbeda. Y min 2 gradiennya 1/4 akar 3 X min pi per 3. Saya kalikan akar 3. Akar 3Y min 2 akar 3 plus X min akar 3 pi per 3. Nah, saya jadikan satu ruas sehingga hasilnya adalah X min akar 3Y min akar 3 pi per 3 plus 2 akar 3. Nah, ilustrasinya seperti berikut. Ini ada kurva tadi, titik singgungnya pi per 3,2. Ini garis singgungnya tadi. Tadi garis singgungnya apa? Akar 3. Ini garis singgungnya akar 3 X plus Y min akar 3 pi per 2 plus 2 ya. Dan garis normalnya yang tegak lurus. Nah, ini. Persamaan garisnya X min akar 3Y plus 2 akar 3 min pi per 3 sama dengan 0. Gitu. Ini ilustrasinya. Selanjutnya contoh kedua. Nah, tentukan kemiringan persamaan garis singgung garis normal pada kurva Y sama dengan sin kuadrat X di titik yang beraksis pi per 4. Nah, oke, kita tulis dulu. Yang diketahui Y sama dengan sin kuadrat X ya. Nah, ditanyakan yang pertama gradien yang di titik berabsis pi per 4 ya.
Selanjutnya persamaan garis singgung. Yang ketiga, persamaan garis normal. Nah, ini yang berabsis di titik berabsis pi/4. Nah, absis itu apa? Masih ingat? Nah, X-nya pi/4 ya. Nah, di sini perhatikan yang saya tulis dulu penyelesaiannya. Yang pertama adalah yang ditanyakan gradien ya. Artinya kita mencari turunan pertama. Y sama dengan sin kuadrat X. Maka turunan pertamanya adalah, ingat turunkan yang luar dulu, 2 sin X. Turunkan yang dalam, sin X-nya berarti cos X. Nah, ini berdasarkan sudut rangkap bisa saya sederhanakan ya. Apa? 2 sin X cos X sama dengan sin 2X. Nah, sehingga gradien F aksen dari absisnya kan pi/4, berarti X-nya pi/4. Sama dengan sin 2 kali pi/4. Berarti sin pi/2 ya. Hasilnya adalah 1. Nah, ketemu gradiennya 1. Selanjutnya yang B, ingat untuk menentukan persamaan garis singgung itu butuh 2 hal. Apa dan apa? Titik singgung dan gradien. Nah, gradiennya sudah ada 1, berarti kurang apa? Di sini titik singgungnya hanya dibilang diketahui berabsis pi/4. X-nya pi/4. Bagaimana mencari Y? Nah, saya tulis dulu rumusnya itu adalah Y min Y1 M kali X min X1. Nah, tujuan kita mencari titik singgungnya dulu. Gradiennya sudah ada ya. Kita cari titik singgungnya. Di sini X-nya itu adalah pi/4. Sedangkan Y-nya itu adalah sin kuadrat X. Nah, kita tinggal substitusi sin kuadrat dari pi/4. Nah, sin pi/4 berapa? Kan setengah akar 2. Kalau dikuadratkan, hasilnya berapa? Akar 2 dikuadratkan kan 2. Setengah dikuadratkan 1/4. 1/4 kali 2, setengah. Nah, sehingga kita menemukan bahwa titik singgungnya adalah pi/4, setengah. Nah, sudah ada gradien, sudah ada titik singgung, maka persamaan garis singgungnya menjadi, saya tulis di sini dulu ya. Maka persamaan garis singgungnya sana Y min Y1 M kali X min X1. Berarti Y min Y1-nya adalah setengah, M-nya 1, X1-nya adalah berapa? Pi/4. Nah, selanjutnya kalikan, sederhanakan menjadi, saya pindah ruas semua ya. X min Y min pi/4 ditambah setengah sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Sedangkan yang ketiga, persamaan garis normalnya, ini kan M1-nya 1. Maka M2-nya adalah berapa? Lawan dan kebalikan, min 1. Sehingga persamaan garis normal sama dengan berapa? Y min Y1 sama ya. Jadi persamaan garis itu rumusnya ini. Y min Y1-nya adalah setengah, tapi gradiennya min 1. X min pi/4. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Saya pindah ke sini berarti X
plus Y min Pi per 4, plus Pi per 4 min setengah sama dengan 0. Itu. Nah, kita menemukan kemiringannya, garis singgungnya ini, persamaan garis normalnya ini. Oke? Nah, selanjutnya ilustrasinya bagaimana? Nih. Ini kurvanya sin kuadrat X. Titik yang beraksis Pi per 4. Nah, kita cari Pi per 4 pasangannya berapa? Nah, ternyata 0,5 setengah tadi ya. Nah, ini titik singgungnya, Pi per 4, setengah. Nah, garis singgungnya adalah ini. Tadi apa? Garis singgungnya. Singgungnya X min Y min Pi per 4 plus setengah. Sedangkan garis normalnya adalah X plus Y plus Pi per 4 min setengah. Itu. Nah, selanjutnya contoh ketiga, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan cos 2X plus Pi yang sejajar dengan garis 2X plus Y sama dengan 0 pada interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2Pi. Nah, di sini yang diminta adalah persamaan garis singgung. Ingat, untuk menentukan persamaan garis singgung butuh dua hal, apa dan apa? Nah, butuh titik singgung dan butuh gradien. Nah, di sini di soal sudah diketahui belum titik singgungnya? Belum ada ya, artinya nanti kita harus mencari titik singgungnya. Yang kedua, gradien. Ada juga? Belum ada, tetapi di sini ada kata kunci sejajar garis 2X plus Y sama dengan 0. Artinya, ketika saya punya kurva, misal seperti ini, nah ada garis lain, yaitu 2X plus Y sama dengan misal seperti ini ya. Ini hanya sketsa saja. Nah, yang sejajar dengan ini, nah kita bisa buat. Artinya apa? Ketika sejajar, konsep apa yang kita gunakan? Nah, ketika ini ada gradien 1, karena ini sejajar, maka kita bisa mencari gradien 2. Nah, karena sejajar, maka gradiennya sama. Oke. Nah, nanti setelah kita mencari gradien, kita akan bisa menentukan titik singgungnya. Titik singgungnya berapa? Nah, saya tulis dulu alternatif penyelesaian. Diketahuinya adalah apa tadi? Diketahui Y sama dengan cos 2X plus Pi. Nah, ditanyakan persamaan garis singgung yang sejajar dengan garis 2X plus Y sama dengan 0. Nah, dengan pada interval X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2Pi. Nah, kita cari gradiennya dulu melalui ada garis sini ya, 2X plus Y sama dengan 0. Ingat, kalau seperti ini ada persamaan umum AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya itu adalah min A per B. Ya. Nah, kita gunakan ini. Maka gradiennya min 2 per 1, yaitu min 2. Bisa juga kita pindah ruas atau kedua ruas dikurangi 2x, maka akan menjadi Y sama dengan min 2x. Nah, masih ingat kalau ada Y sama dengan MX plus C, maka M-nya adalah min 2, ya, sama. Boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini. Nah, maka M-nya min 2. Sehingga karena ini gradiennya M1 min 2,
karena ini sejajar, maka ini M1, maka M2-nya adalah sama, min 2. Nah, kita sudah menemukan gradiennya adalah min 2. Jadi langkah pertama, tentukan gradiennya, sehingga ketemu gradiennya adalah min 2. Yang kedua adalah tentukan titik singgungnya. Nah, di sini langkah kedua, kita untuk mencari titik singgung. Ingat, gradien itu kan bisa dicari dari turunan pertama ya. Nah, Y sama dengan cos 2X plus Pi. Nah, maka turunan pertamanya sama dengan turunannya cos apa? Min sin. Oke. Turunannya 2X plus Pi. Nah, yang ini. Berapa? Oke. Nah, saya sederhanakan. Biar ini nggak dikira pengali nih ya, tapi pengali semua, maka saya taruh depan. Min 2 sin 2X plus Pi. Nah, ingat ketika gradiennya min 2, maka kita bisa mencari X-nya. Ketika X-nya berapa, hasilnya min 2. Maka min 2 sama dengan min 2 sin 2X plus Pi. Nah, min 2 bagi min 2, maka sin 2X plus Pi sama dengan 1. Nah, sin berapa yang hasilnya? 1. Berapa? Sin Pi per 2. Nah, saya ingatkan kembali, tujuan kita mencari X ya. Dulu di kelas 11 semester ganjil, kalian mendapatkan materi persamaan trigonometri. Ketika ada sin X sama dengan sin alfa, maka ada dua langkah menyelesaikan. X sama dengan alfa plus K kali 2Pi. Nah, yang kedua, X sama dengan min alfa plus K kali, kok min alfa ini kalau cos ya, berarti Pi min alfa plus K kali 2Pi. Nah, ini rumus yang digunakan ketika kita menyelesaikan persamaan trigonometri. Ya. Untuk mengingat materi ini, kalian bisa buka video saya sebelumnya, ada persamaan trigonometri untuk di kelas 11 ya. Nah, selanjutnya kita cari X-nya. Yang pertama, X-nya. X itu adalah di sini sin bla 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 sama dengan sin bla bla bla. Berarti ini adalah X. Nah, yang ini alfanya. Maka 2X plus Pi sama dengan alfa Pi per 2 ditambah K kali 2Pi. Nah, kita sederhanakan, kedua ruas dikurangi Pi, maka 2X sama dengan min Pi per 2 plus K kali 2Pi. Nah, kedua ruas dibagi 2 karena kita menginginkan X-nya. Min Pi per 2 plus K kali 2Pi dibagi 2 berarti Pi. Pi per 2 dibagi 2 berarti Pi per 4. Maaf ya. Nah, selanjutnya yang kedua. 2X plus Pi sama dengan Pi min Pi per 2 plus K kali 2Pi ya. Kedua ruas dikurangi Pi, maka akan menjadikan min Pi per 2. Nah, ternyata menghasilkan sama. X sama dengan min Pi per 4 plus K kali Pi. Nah, jadi kita gunakan salah satu saja karena sama. Tetapi kalau berbeda, keduanya harus dicari ya. Tadi kita sudah mendapatkan
bahwa X itu sama dengan min Pi per 4 plus K kali Pi. Nah, ketika K-nya 0, maka X-nya min Pi per 4. Ketika K-nya dimasukkan 0 ya. Ketika K-nya 1, maka X-nya adalah 3 per 4 Pi. Ini 1. Kalau K-nya 2, maka X-nya adalah 7 per 4 Pi. Ketika K-nya 3, maka 3 Pi dikurangi Pi per 4, 11 per 4 Pi. Nah, tapi perhatikan di sini ada interval X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2 Pi. Sehingga ini tidak memenuhi, ini tidak memenuhi. Sehingga kita punya dua titik singgung. Alternatifnya ini atau ini. Yang bergradien min 2 tadi, ya. Sehingga kita sudah menemukan X-nya. Titik singgung itu pasti ada pasangan Y-nya. Bagaimana mencari Y-nya? Substitusi ke persamaannya. Nah, di sini X sama dengan 3 per 4 Pi. Ketika disubstitusi ke Y, Y-nya adalah cos 2X plus Pi, maka akan didapat Y sama dengan cos 2 kali 3 per 4 Pi plus Pi. Berarti berapa? Cos 5 per 2 Pi. Berapa cos 5 per 2 Pi? Sama dengan cos Pi per 2, yaitu 0. Nah, selanjutnya ketika X-nya berapa? 7 per 4 Pi. Maka, Pi-nya kurang. Y-nya cos 2 kali 7 per 4 Pi plus Pi. Nah, sehingga cos ini 2. 7 per 2 ditambah 2 per 2 berarti 9 per 2 Pi. Sama juga ya, sama dengan cos Pi per 2, 0. Sehingga kita punya titik singgung yang pertama itu 3 per 4 Pi, 0. Yang kedua 7 per 4 Pi, 0. Itu. Nah, kita sudah punya titik singgung ini, titik singgung ini. Maka yang terakhir, langkah ketiga, kita cari persamaan garis singgung. Nah, apa rumusnya persamaan? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ketika ini titik singgungnya yang pertama 3 per 4 Pi, 0, maka didapat Y min 0 sama dengan gradiennya tadi min 2 ya, X min 3 per 4 Pi. Maka Y sama dengan min 2X plus 3 per 2 Pi. Sehingga, atau mau dijadikan persamaan umum juga boleh, 2X plus Y sama min 3 per 2 Pi. Sama dengan 0. Nah, yang kedua, 7 per 4 Pi. Nah, Y min 0 sama dengan min 2 kali X min 7 per 4 Pi. Sederhanakan, min 2X plus 7 per 2 Pi. Kalau ingin dijadikan persamaan umum juga boleh, 2X plus Y min 7 per 2 Pi. Nah, sehingga persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan cos 2X plus Pi yang sejajar garis 2X plus Y sama dengan 0 pada interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2 Pi adalah 2 ini. Nah, 2X plus Y min 3 per 2 Pi sama dengan 0 atau 2X plus Y min 7 per 2 Pi sama dengan 0. Ini semuanya gradiennya min 2. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini garisnya. Nah, titik singgungnya ini 3 Pi per 4,0 dan 7 Pi per 4,0.
inilah garis singgung yang sejajar dengan garis ini tadi, yaitu 2x plus y min 3/2pi sama dengan 0, atau 2x plus y min 7/2pi sama dengan 0. Nah, jadi akan banyak garis yang sejajar di sini. Ini juga bisa di sini lewat ini tadi, tapi intervalnya kan 0, x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Jadi bisa sini atau selanjutnya di sini. Jadi banyak sekali yang sejajar dengan 2x plus y sama dengan 0, atau yang bergradien min 2. Seperti itu. Paham? Oke. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, coba kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, tentukan kemiringan garis singgung kurva. Yang kedua, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.